Alhamdulillah masih untuk, berbagi ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kelapangan tenaga gitu ya, dan alhamdulillah ternyata sambil ngopi ya, sambil red coffee, teman-teman semuanya, alhamdulillah bisa menemani teman-teman walaupun, tadi saya minta waktu dulu sama Bu Nurun karena, baru turun dari mobil tadi, ya. Baik teman-teman semuanya, di sini ada Pak Budi juga ya ternyata. Selamat malam Pak Budi dan, teman-teman, ada berapa orang nih ya yang hadir, keren banget ini 116 orang yang hadir. Nggak pada ngantuk Bu, Ibu? Waktunya tidur ini, tapi pada belajar gitu ya. Yang ngantuk ke air dulu ya, kita ngobrol-ngobrol santai, tetapi sebelumnya saya akan ulas dulu, materi kemarin dan akan saya tambah sedikit ya. Baik, teman-teman semuanya, saya lebih suka manggilnya teman-teman ya, mau ibu, mau bapak, mau muda, mau setengah muda gitu ya. Jadi, saya lebih suka panggilnya teman-teman ya. Teman-teman kemarin kita membahas tentang, karakter miliarder ya, miliarder. Jadi kalau bahasa miliarder yang sebenarnya kan sebetulnya itu ya, miliarder kalau berbicara tentang finansial. Tetapi kemarin saya mengungkapkan miliarder itu sebagai sebuah karakter, ya. Itulah sebabnya kalau teman-teman buka buku Samil, lembar pertama yang ada di buku Samil apa? Tujuan hidup, ya, tujuan hidup. Nah, karena ketika kita mau menjalankan apapun itu, yang penting adalah tujuannya. Teman-teman nih ya, misalnya mau pergi ke satu tempat, naik Grab, yang ditanya apa? Mau kemana kan? Tujuannya kemana kan? Jadi tujuannya yang ditanya itu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih, atau pernah nggak sih teman-teman ketemu dengan sebuah bisnis yang belum apa-apa, langsung bicara tentang satu, tujuannya bahagia dunia akhirat, ada nggak? Kalau saya nggak, selain di sini saya nggak nemu. Ya. Dua, coba ada yang mau menyebutkan nggak tujuan hidup di Samil ini selalu disampaikan oleh eh, founder DKR di DKR 3. Benar ya, di DKR 3 ya. Nah, ada nggak yang mau nyebutin tujuan hidup apa aja dan sesuai dengan pemahaman teman-teman? Coba, ada nggak? Nanti saya kasih hadiah yang mau nyampein. Nice hand. Ada nggak? Oh, nggak ada. Teman-teman silahkan, barangkali ada yang mau menyampaikan, Resen, silakan. Oke, ada nggak? Oh, tuh ada tuh tadi Pak Ipan, raise hand-nya langsung gitu ya. Wah, nggak pakai emot. Ipan Suprianto Bandung, ayo Kang, kelihatan nggak Pak Budi? Pak Ipan Suprianto Bandung. Nah itu, Ya Bu, apa tujuan hidup di komunitas miliarder berkah TCA ini? Dan jelaskan sedikit Kang ya, tentang tujuan hidup itu. Silakan. tujuannya eh, yang saya tangkap dari beberapa pelatihan sih untuk Mm-mm. mencapai kesuksesan dunia akhirat. Ya, itu satu. Ada Ya, empat. kita Satu itu, lalu yang kedua, pada ya punya bisa Samil bantu nggak di Bu. rumahnya? Kebetulan belum Bu, Oh, baru. saya baru Saya mitra baru. baru Bu. Oh, mitra baru. Oke. Ya. Mohon maaf. Pertama, Hmm. pertama betul, Pak. Bahagia dunia akhirat. Yang kedua, yang lama, yang Silakan lama, teman-teman, sukses mulia. sukses mulia.
Yang ketiga, Yang ketiga, freedom finansial. Yang keempat itu ya, yang ketiga, ya yang keempat itu. Yang ketiga, bahagia dunia akhirat. sukses, sehat, kaya, berkah. Iya, Nah, Pak Budi menampilkan, nah ini di lembar pertama dari Samil yang selalu disampaikan oleh founder DKR ketika di DKR 3 ini, teman-teman. Dan teman-teman dalam bisnis kita gitu ya, lembar pertama Samil itu tidak berbicara tentang bagi hasil, tidak berbicara tentang potensi rejeki, tidak berbicara tentang apapun, tetapi berbicara tentang tujuan hidup. Ya, apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita yang pertama, bahagia dunia dan akhirat. Untuk apa kita punya banyak harta kalau kita nggak bahagia dunia akhirat? Untuk apa harta kita banyak tapi kita sakit-sakitan istilahnya? Ya, jadi tujuan hidup kita adalah kita pengen kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua adalah sukses mulia. Maksudnya sukses mulia itu apa sih? Banyak orang sukses, tetapi nggak mulia. Artinya mereka sukses dari memanfaatkan orang lain. Mereka sukses dari berbuat zolim kepada orang lain. Mereka sukses tetapi mereka lupa kepada keluarganya. Mereka sukses tetapi mereka lupa kepada orang tuanya. Ya. Jadi sukses mulia. Sukses mulia ini artinya adalah bagaimana nih Bu Nurun bisa sukses dan bisa menjadi jalan orang lain untuk sukses. Bagaimana Bunda Ana itu bisa sukses dan bisa menjadi jalan Pak Budi, jalan Bu Nurun juga sukses gitu. Jadi suksesnya nggak sendiri, itu maksud sukses mulia. Ya, di DKR ini teman-teman sebetulnya kita ini tugasnya ringan kan? Kita cuman menceritakan, kita kumpulin database, lalu kita ceritakan bahwa ada kajian yang bisa menjadi solusi atas segala persoalan hidup kita. Nah, kita ceritakanlah bahwa kajian DKR ini bisa jadi solusi untuk persoalan hidup kita. Sehingga kita bisa sukses mulia. Diharapkan kita bisa sukses mulia. Kenapa? Kita bisa jadi jalan orang lain menemukan solusi-solusi kehidupannya. Ya. Nah, itu jadi sukses mulia itu tujuannya. Mungkin secara finansial belum sama dengan Bu Ana, Bunda Ana, Pak Harun gitu ya. Tetapi insya Allah dengan kita terus menyampaikan kebaikan, maka kita sedang meniti jalan kesuksesan itu. Ya. Lalu yang ketiga, sukses, sehat, kaya, berkah. Bagaimana di komunitas ini? Bagaimana di keluarga DKR ini kita berusaha menjadi manusia yang sukses? Sukses dunia, sukses akhirat, sukses mulia, tapi juga sehat. Makanya produknya produk kesehatan. Makanya kan kita ada aktivasi gitu. Dan produknya benar-benar menyehatkan teman-teman semuanya. Jadi saya ini penderita anemia grafis. HB saya ini setengah dari HB-nya teman-teman. Ya. Ada kalanya kalau sudah drop banget, misalnya sudah HB saya udah 5 gitu ya, itu saya harus transfusi. Secara aturan medis, saya harus transfusi itu per 3 bulan. Tetapi itu tidak terjadi. Ya, saya biasanya bertahan. Makan ada dokter yang bertanya kepada saya, ibu konsumsi apa? Katanya gitu. Karena saya tanya kenapa? Karena HB ibu sudah sangat rendah, tetapi ibu masih bisa staminanya seperti orang sehat gitu. Jadi saya masih bisa nyetir sendiri, masih bisa beraktivitas, padahal HB saya sudah di bawah batas toleransi. Awalnya saya diem aja karena saya merasa saya sudah terbiasa minum trio imun ya, jadi saya nggak inget. Lama-lama saya ingat, lalu saya bilang, oh iya saya konsumsi ASI Hapro, saya konsumsi Daily Strom sama Red Coffee. Nah, akhirnya kata dokter, oh, bahannya apa? Saya ceritakan tentang komposisinya, lalu dokter bilang lanjutkan. Gitu. Jadi apa ya namanya? Kita diajak untuk sehat di komunitas ini. Lalu yang selanjutnya sukses, sehat,
kaya. Nah, ini kaya yang harus digarisbawahi yang kemarin saya sempat menyampaikan bahwa di sini kita dituntut untuk kaya hiha. Jadi kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, dan kaya amal. Banyak orang kaya, tetapi apa ya namanya? Tetapi ilmunya minim gitu. Ilmu agamanya, hatinya gitu, sehingga mereka mungkin masih berhitung untuk umroh pun, untuk haji pun gitu. Nah, kita di sini dituntut untuk kaya hati. Makanya tadi Bu Nurun mengatakan bahwa tentang plafon rezeki ya. Kalau saya menyebutnya, kalau plafon adalah 6 orang. Plafon itu kalau di atap itu kan, kalau di rumah itu kan kayak atap ya. Nah, kalau teman-teman pengen rezekinya tinggi, banyak, maka teman-teman harus mendekati plafon yang juga tinggi gitu. Teman-teman misalnya pengen rezekinya banyak dan berkah, maka teman-teman deketin 6 orang yang memang mereka itu rezekinya berlimpah dan berkah. Nah, 6 orang itu terus berinteraksi dengan 6 orang itu, maka nanti kita akan ketarik plafon rezekinya seperti mereka, energinya seperti mereka, cara berpikirnya seperti mereka, itu plafon. Tetapi sebetulnya yang ingin saya ulas kemarin itu ya, kelanjutan dari pembahasan kemarin adalah wadah rezeki. Ya, wadah rezeki. Kenapa yang ingin saya bahas? Nah, ini plafon betul. Ini plafon rezeki. Pak Budi keren ya. Ini materi-materi lama. Ya, ini materi miliknya mentor miliarder almarhum Bapak Juli Irmayanto ya. Plafon rezeki adalah rata-rata rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita beberapa tahun terakhir ketika berinteraksi dengan kita. Nah, bayangkan yang titik kuning ini adalah kita. Kita berinteraksinya dengan siapa? Ya, kita terus misalnya lihat video-videonya dari almarhum Bapak Juli Irmayanto. Kita juga banyak berinteraksi dengan Bunda Guril, dengan Pak Rehan. Nah, ini ada Pak Harun. Ini video lama teman-teman semua. Ini orang-orang hebat semuanya. Ya. Nah, nanti kita akan ketarik plafon kita. Tetapi sebelum kita berbicara tentang plafon, tadi Bu Nurun menyinggung jangan sampai plafon, bukan plafon ya, tapi wadah rezeki kita itu kotor, wadah rezeki kita itu bocor, wadah rezeki kita itu sempit, makanya kita sudah bekerja siang malam, jungkir balik gitu ya, tetapi rezeki kita segitu-gitu aja. Kenapa ya? Nah, pertanyaan kenapa itu, jawabannya adalah mungkin wadah rezekinya masih sempit, sehingga yang Allah kasih masih sedikit. Ya. Mungkin wadah rezekinya itu sebetulnya nggak sempit, sebetulnya udah mulai luas, tetapi kotor. Sehingga ketika Allah datangkan rezeki, itu yang bisa kita nikmati, yang bisa kita manfaatkan, itu hanya sedikit. Mungkin kotor enggak sih Bu Haidah, tapi kayaknya ini wadah rezekinya bocor. Sehingga rezeki yang datang itu banyak, tetapi berceceran di mana-mana. Nah, itu teman-teman kita yang harus periksa itu, karena rezeki itu akan senantiasa mengikuti wadahnya. Teman-teman punya wadahnya apa? Punya wadahnya gelas, baskom, atau misal teman-teman punya wadahnya 1 toren yang besar. Nah, maka Allah akan mengisi rezeki itu sesuai dengan wadahnya. Perumpamaan yang ingin saya kasih ke teman-teman itu misalnya, teman-teman nih punya anak, usianya 7 tahun, terus anak kita, ini mobil keren banget, minta mobil. Ya, minta mobil, mau dikasih enggak? Kan nggak akan dikasih. Kenapa? Karena belum saatnya. Karena kapasitasnya nggak nyampe. Saya seringkali teman-teman suka sedikit miris, sedikit agak kesal kalau di jalan bertemu dengan anak SD yang pakai motor. Ini sekarang banyak, ya. Bukan masalah mereka bisa nggak bisa, mereka bisa mereka bawanya. Tetapi mereka belum saatnya, sehingga kesadaran diri mereka itu kurang. Kadang-kadang kebut-kebutan, kadang-kadang
kurang aware dengan lingkungan ya, kurang apa ya namanya, semau-mau mereka gitu. Nah jadi kenapa itu terjadi? Karena wadahnya masih sempit, belum bisa nampung itu. Kalau wadah kita masih sempit, dipaksain nih rezekinya sesuai yang kita pengen gitu ya, itu nggak akan ketampung. Nantinya malah kemana-mana. Nantinya bukan menjadi jalan menuju surganya Allah, tetapi justru menyeret kita menuju nerakanya Allah. Kayak gitu ya. Nah, Bu Haida, pertanyaannya sebetulnya wadah rezeki itu apa sih? Wadah rezeki itu yang tadi saya sampaikan, tujuan hidup yang ketiga, kayahiha, hati. Wadah rezeki itu adalah hati ilmu. Makanya kayak mentor miliarder menyuruh kita untuk kayahiha, yaitu kaya hati, kaya ilmu. Makanya kita terus dijejeli dengan ilmu di kampus miliarder, pagi, sore. Tetapi kita juga tidak hanya dijejeli ilmu di kampus miliarder, kita juga diarahkan untuk terus masuk ke DKR. Kenapa? Karena diharapkan yang kaya bukan hanya ilmu kita, tapi hati kita. Ya, jadi kaya hati, kaya ilmu. Ketika hati dan ilmu kita sudah luas sebagai wadah rezeki, maka pantas Allah akan mengkayakan harta kita. Ketika hatinya luas, ilmunya banyak, maka Allah akan memberikan harta, kaya harta. Dan diharapkan ketika hatinya kaya, ilmunya kaya, hartanya kaya, maka amalnya pun juga kaya. Banyak amal, banyak bekal. Nah, ujungnya apa? Hidup kita seluruhnya berkah. Begitu teman-teman semua. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, jadi wadah rezeki itu apa, Bu Haidah? Wadah rezeki itu kalau saya gamblangkan secara detail, itu adalah hati dan ilmu. Makanya terus tingkatkan kapasitas diri kita dalam berilmu dan terus buat hati kita luas. Jangan sampai sempit. Jadi wadah rezeki itu ya hati gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau wadah rezeki itu sempit, itu contohnya gimana? Wadah rezeki kita sempit itu kita bisa lihat ketika kita bertemu dengan persoalan. Ketika kita bertemu dengan persoalan, atau tadi kata Bu Nurun, saya nih udah Bu Nurun, saya udah 3 bulan nih saya di DKR, di keluarga DKR, gabung dengan TCA, tapi saya belum pecah-pecah telur, Bu Nurun. Saya lihat orang lain segala macam. Teman-teman semuanya, ketika keluhan-keluhan itu masih kita ungkapkan, artinya wadah rezeki kita masih sempit. Ya. Atau ketika kita ketemu persoalan di rumah. Misalnya pasangan kita yang tiba-tiba sikapnya tidak baik gitu ya. Kemudian apapun itu ketemu persoalan, tiba-tiba ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa kesel. Itu tuh sinyal, artinya hati kita masih sempit. Kayak gitu ya. Oh, begitu ya. Iya, betul. Jadi, kalau hati yang lapang, dia akan selalu melihat bahwa apapun yang terjadi itu datang dari Allah, dan Allah sudah siapkan solusinya. Dan apapun yang terjadi itu bukan terjadi begitu saja, tetapi memang ada tujuannya. Kita nggak closing, ada tujuannya. Kita closing, ada tujuannya. Jangan pernah berpikir, orang ketika Allah kayakan itu nggak ada tujuannya. Ada tujuannya. Jangan pernah berpikir juga ketika Allah miskinkan orang, itu nggak ada tujuannya, ada tujuannya juga gitu. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan itu semuanya ada tujuannya. Bisa jadi ketika Allah karuniakan rezeki kepada kita, seperti rezeki yang diperoleh oleh Bunda Ana misalnya Pak Harun, kita ini langsung nggak stabil. Langsung kalau kata orang kalau kata orang Sunda mah langsung gumelis dan gumasep gitu ya. Bisa jadi gitu. Sehingga Allah menyayangi kita dan akhirnya Allah berikan secara perlahan. Jadi apapun itu yang kita hadapi dalam kehidupan, semuanya ada tujuannya teman-teman. Itu ya. Itu wadah sempit dan lapangnya hati kita menjadi penentu banyak dan sedikitnya rezeki kita. Lalu yang kedua, teman-teman semua,
Saya ulas lagi ya, sedikit teman-teman. Biasanya orang-orang yang lapang hatinya atau biasa kita sebut juga lapang dada, itu rezekinya lapang. Dia selalu happy, dia selalu bahagia. Jangan lupa dengan karakter rezeki itu ringan, bersih gitu ya. Ringan, bersih, kemudian juga dia selalu dekat dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita murung, kalau kitanya gelisah, banyak kecewa, banyak menyimpan marah, ya, itu artinya hati kita masih sempit. Maka rezeki kita masih sedikit. Oke, kalau misalnya wadah yang kotor itu seperti apa, Bu Haida? Wadah yang kotor itu adalah wadah yang penuh dengan prasangka buruk, wadah yang penuh dengan kedengkian, wadah yang penuh dengan rasa marah. Ya, makanya founder DKR mengajarkan kita terapi memaafkan sebelum tidur. Sebetulnya itu konsepnya Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Jadi Pak Harun nggak ngasal gitu ya, nggak ngasal ngambilnya. Tetapi itu memang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman semua. Jadi sebelum tidur lakukan terapi memaafkan sehingga kita tidur dengan melepas segala hati yang berat gitu. Jadi wadah yang kotor itu wadah yang ada di sana ada terlalu banyak prasangka, terlalu banyak iri, terlalu banyak dengki, terlalu banyak menyimpan rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah gitu. Ya, itu. Kemudian wadah yang bocor seperti apa, Bu Haida? Wadah rezeki yang bocor adalah orang ini tuh tahu bagaimana konsep melapangkan wadah rezeki, tahu bagaimana konsep untuk meningkatkan ilmu, kemudian meluaskan wadah rezeki, itu tahu, ya. Tahu bagaimana bersedekah itu akan kemudian menarik rezeki, dia tahu semuanya, dia lakukan semuanya. Tetapi ada satu juga yang dia lakukan kerap kali yang membuat wadah rezekinya menjadi bocor. Apa? Yaitu apa yang dilakukan oleh iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis, teman-teman? Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu tahu banget bagaimana baiknya Allah. Iblis itu taat sebelumnya kepada Allah. Tapi satu hal yang membuat iblis tidak bisa menempati posisi dan kedudukan seperti manusia dan akhirnya diusir di surga. Apa? Ada satu statement kata iblis apa? Bahwa aku lebih baik dari kamu. Itu ada rezeki yang bocor. Ada rasa keakuan. Ya, ada rasa bahwa saya sudah menolong dia. Ada rasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Ada rasa keakuan menempel di sana. Nah, itulah yang membuat wadah rezeki kita bocor. Ya, begitu dulu mungkin Bu Nurun ya. Silakan nanti bisa disambung dengan diskusi. Masya Allah, luar biasa. Ulasannya luar biasa ya teman-teman. Ini sebagai prolog ya. Kemudian silakan untuk disambung dengan diskusi atau pertanyaan atau sharing agar lebih mendalam ilmu kita malam hari ini. Monggo silakan ya teman-teman. Kita niatkan tadarus ya, tadarus ilmu ini. Bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi kita apa yang ada di balik ayat-ayat Allah yang bernama Al-Quran yang kita pelajari malam hari ini. Tadarus, teman-teman silakan untuk resen ya, tentang wadah rezeki yang kotor atau sempit atau bocor tadi. Barangkali ada di kehidupan teman-teman yang mungkin masih belum bisa dihilangkan di antara tiga itu. Kemudian solusinya bagaimana? Iya, teman-teman boleh bertanya tentang materi kemarin juga kalau memang masih penasaran, gitu ya. Tapi yang ingin saya tekankan kepada teman-teman adalah ketika teman-teman ingin Allah tinggikan derajatnya baik di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali teman-teman harus banyak berilmu, ya. Kenapa? Karena di Quran sudah jelas-jelas disebutkan bahwa Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat dibanding orang-orang yang beriman. Jadi rahasia cara meninggikan derajat kita baik di dunia ataupun di akhirat adalah ilmu. Itu ya. Begitu. Oke, silakan Ibu siapa? Rosmawati.
Ibu Rosmawati. Ya, silakan dibuka Bu Rosmawati. Iya. Halo, Diklik. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, sudah silakan. Iya. Ini Bu Humaida ya. Alhamdulillah Ya, bisa langsung ketemu pada Bu. pertanyaan. Tidak. Ya, Kemarin tidak bisa ketemu, hari ini bisa ketemu. Alhamdulillah Bu. Yang ingin saya tanyakan, gimana memantaskan diri untuk menghindari dari wadah rezeki tadi Bu, yang plafon tadi. Sementara kalau di depan kita ada yang nggak pantas gitu, terus kita untuk menghindarnya itu gimana triknya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung ditanggapi saja, ya. Silakan. Baik. Eh, ini ilmu yang baru juga saya temui ya. Mungkin bisa teman-teman praktekkan ya. Kemarin saya ikut pelatihan surrender namanya. Jadi kita gimana ya Bu Haida? Kita itu sering banget hampir setiap hari ini ketemu dengan masalah, dengan persoalan. Sehingga kita yang udah niatnya ini pengen meluaskan, pengen melapangkan, pengen meluaskan hati kita, ada aja masalah atau persoalan yang bikin kita kesal misal di rumah. Atau kita nggak ketemu yang kesal, tetapi orang tuh kok suuzon terus sama kita, berprasangka buruk terus sama kita. Nah, itu tuh mempengaruhi hati kita loh. Teh Haida, ini gimana ya caranya? Caranya yaitu kita terus melatih diri kita. Cara melatih dirinya gimana? Cara melatih diri kita, teman-teman, yang pertama adalah sadari. Sadari itu, terima itu. Pahami kondisinya. Sadari misalnya, kita lagi kesal nih. Oh, kita kesal. Oh, ini persoalan ini bikin kita benar-benar sebetulnya ingin marah. Sadari penuh. Ya, setelah disadari ya bahwa saya sedang tidak enak dan sebetulnya saya ingin marah. Setelah disadari, maka ambil jeda. Ambil jeda. Ambil jedanya, teman-teman, kalau saya biasa ngajarin pasien itu biasanya ambil jeda, minimal jeda itu hitungan 5 sambil senyum. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita nggak langsung bereaksi. Ambil jeda dulu. Ya, ambil jeda dulu. Jeda itu lebih bagus kalau misalnya kita ambil air wudhu, itu lebih bagus. Jadi ambil jeda, jangan dulu bereaksi atas apapun ketika keadaan hati kita tidak baik. Bahkan ketika kita terlalu bahagia pun kita nggak boleh ngambil keputusan. Apalagi dalam kondisi hati kita tidak enak. Jadi ambil jeda, Bu. Sadari kondisinya, kemudian ambil jeda. Ya, ambil jeda. Dan setelah kita ambil jeda, maka kita pahami keputusan yang harus diambil adalah yang seharusnya, bukan yang kita mau. Jadi ambil keputusan yang sebaliknya dengan yang hati kita mau biasanya. Ya, jadi seperti itu. Tapi Teh Haida itu nggak mudah ya. Emang nggak mudah, Bu. Emang nggak mudah. Tapi itu harus dilatih. Tapi kalau saya gagal coba lagi. Ya, gagal coba lagi. Jadi itu harus benar-benar dilatih sampai kita benar-benar paham. Jadi kunci dari segala persoalan adalah kesadaran. Kita harus benar-benar sadar kita ada dalam posisi mana. Teman-teman sekarang kalau mau sukses di Armida Daily, kalau mau sukses di dalam bisnis ini, maka teman-teman harus sadar posisi teman-teman ini apa, peran teman-teman ini apa, dan peran itu akan memberikan konsekuensi tanggung jawab. Jadi ketika kita sadari penuh peran kita apa, kerjakan tanggung jawabnya. Nih, teman-teman yang 3 bulan belum closing, teman-teman yang 3 bulan tuh saya belum dapat pasukan, belum dapat mitra. Pertanyaan saya, arahan dari arahan dari Pak Harun dikerjain nggak? Database setiap minggunya 25 orang dikerjain nggak? Kita mengundang nggak setiap ada DKR? Enggak, pasti itu.
Enggak Bu, saya ngerjain, tapi paling saya ngundangnya 1, 2, 3. Teman-teman tahu yang namanya hukum probabilitas kan? Hukum kemungkinan, kalau misal kita ngundang 10, kemungkinan yang oke-nya 1. Kalau kita ngundangnya 20, kemungkinan yang oke-nya 2. Dan niatkan ketika teman-teman mengundang orang lain untuk hadir ke DKR, itu benar-benar ingin berbagi manfaat. Karena ilmunya bermanfaat. Nah, jangan-jangan kita mengundang orang ke DKR, kitanya sendiri nggak paham. DKR 1 itu berbicara apa, DKR 2 itu berbicara apa. Hadir dalam posisi gelombang otak kita di posisi alfa. Di posisi di mana kita siap untuk mendengarkan, kita siap untuk kemudian yang mendengarkan itu bukan telinga tapi hati kita. Ya gitu ya. Jadi caranya sadari penuh dan ambil jeda. Ya, setelah ambil jeda, kalau teman saya bilang, nggak tahu ada nggak di sini ya Kang Hasan. Kalau Kang Hasan bilang itu tersenyumlah 5 menit lah, seperti apapun keadaan hati kita, maka nanti akan mengikuti, gitu ya. Nanti akan mengikuti. Jadi itu teman-teman, selain kita memang berilmu dan memang harus dilatih, sikap pun memang akan mengikuti. Sikap itu adalah hasil dari latihan, harus dilatih teman-teman semua. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa semuanya berlatih. Tapi saya simpulkan, pertama, sadari kondisinya. Lalu yang kedua, ambil jeda, jangan reaktif. Jangan ketika kita kesal, kita langsung reaktif. Jangan ketika kita bahagia, kita langsung memutuskan sesuatu. Jangan ketika kita lagi marah, kita langsung. Jangan. Nah itu. Lalu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, seringkali yang membuat hati kita sempit, bahkan depresi, bahkan stres, bahkan frustasi adalah kita mencoba atau kita memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi kalau saya gambarkan, ada 2 lingkaran dalam hidup kita. Lingkaran yang tengah itu yang ada dalam kendali kita. Lingkaran yang di luar itu di luar kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Yang ada dalam kendali kita adalah doa. Yang ada dalam kendali kita adalah ikhtiar. Yang ada dalam kendali kita adalah menata hati, pikiran, sikap. Berarti ya, untuk memperbaiki respon kita itu ada dalam kendali kita. Ketika orang lain bikin marah, ketika orang lain bikin kesel, yang ada dalam kendali kita adalah mengendalikan hati, pikiran, sikap kita. Tetapi sikap orang lain, pikiran orang lain, ya, dari mana datangnya rezeki, bencana alam, itu semuanya di luar kendali kita. Jangan pernah memikirkan itu. Jangan pernah mencoba mengambil alih apa yang di luar kendali kita. Dengan kata lain, itu kendali adanya di Allah gitu. Ketika teman-teman mengambil kendali Allah, maka stres jadinya. Karena kita nggak akan pernah bisa ngendaliin. Misalnya Pak Ivan nih, yang tadi misal yang dari Bandung nih, Pak Ivan nih kesel sama orang-orang yang memang seringkali berpikir buruk tentang saya, misal. Banyak Bu orang-orang yang berprasangka buruk, banyak orang-orang yang seringkali sikapnya itu, lisannya itu tajam, nggak enak buat didengar. Nah, ketika Pak Ivan fokus pada hal-hal seperti itu bikin kita stres. Kenapa? Karena itu di luar kendali kita. Lisan orang lain, pikiran orang lain, itu di luar kendali kita. Termasuk tuntutan orang lain terhadap kita, itu di luar kendali kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita stres kalau kita fokus ke sana. Jadi, berjalanlah di ranah kita. Ikhtiar, memperbaiki hati, pikiran kita. Itu kita berjalan di ranah kita. Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka itu jauh lebih baik. Maka itu kita akan menjadi manusia yang jauh lebih sehat. Tetapi ketika kita fokus pada sesuatu di luar kendali kita, maka itu justru yang mendatangkan wadah-wadah rezeki kita tuh jadi sempit, yang membuat wadah-wadah rezeki kita jadi sempit. Misalnya, teman-teman pengen umroh, teman-teman fokus berpikir dari mana rezekinya. Maka kita akan stres. Nah, terus kita harus fokusnya kemana, Teh Aida? Yang harus kita fokuskan adalah bergerak dan berikhtiar.
perkara rezekinya datang dari mana, itu adalah haknya Allah. Jangan mengambil makomnya Allah. Nggak akan bisa, nggak akan kuat kita. Ya, kita tentukan. Misalnya, oh saya mau umrohnya nanti 25 Januari 2025. Saya ingin bertemu Bu Nurun langsung. Saya ingin bertemu Pak Harun langsung. Saya ingin ketemu sama Teh Haida langsung. Saya ingin ketemu Bunda Guri langsung. Maka teman-teman umrohnya nanti bareng-bareng kami 25 Januari. Tapi rezekinya belum ada bayangan, Bu Haida. Bukankah kita selalu berdoa, ya Allah datangkanlah rezeki dari arah yang tidak kami duga. Tapi dalam kenyataannya kita bilangnya belum ada bayangan. Jadi doa dan kenyataan itu, doa kita seringkali ditolak oleh prasangka kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri. Hei teman-teman, itu ranahnya Allah. Mau dari mana Allah datangkan, itu haknya Allah. Berjalanlah di ranah kita apa? Berdoa terus, minta sama Allah terus. Baitullah itu milik Allah. Hanya butuh izinnya Allah untuk sampai di sana. Seperti apapun caranya, mudah bagi Allah. Itu kan doa ranah kita dan ikhtiar. Berjalan terus di sana, tentukan tanggalnya. Itu yang saya lakukan teman-teman semua. Ya, oke. Yang lainnya, Bu Sumiati. Ya, Bu Sumiati, silakan. Sumiati, silakan diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nurul. Wilujeng wengi ka Bu Kakak Aidah. Ya, Bu. Bisa langsung berkomunikasi ya. Mhm. Saya sangat bangga sekali ada di komunitas ini Bu Aidah. Demi Allah saya sangat bangga sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya udah lama bergabung di Armina Deli, udah hampir setahun lebih. Tapi saya pernah berhenti dulu karena tergoda gitu ya. Karena tergoda sama yang lain gitu. Tapi alhamdulillah Allah menggerakkan hati saya untuk kembali lagi ke sini karena saya ingin sekali berangkat umroh gitu, ingin sekali gitu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan gitu. Ya Allah. Saya ini kerja di Abu Dhabi, tapi insya Allah sebentar lagi saya pulang, habis Lebaran insya Allah pulang. Ya di sini mau ikutan kegiatan itu banyak gangguannya gitu ya, tapi saya fokuskan sedikit-sedikit saya bisa ikuti gitu ya, tapi nggak 100% gitu, nggak 100% mengikuti kegiatan-kegiatan ini seperti WA bisnis atau apa gitu, saya belum bisa gitu, soalnya kan keadaan di sininya gitu ya seperti itu karena nomor HP-nya atau apanya gitu banyak hambatan lah gitu. Tapi saya yakin saya setelah nanti pulang ke Indonesia, insya Allah saya akan fokus. Walaupun saya di sini udah setahun lebih, tapi alhamdulillah sudah ada perkembangan gitu ya. Jaringan saya walaupun saya closingnya cuma 1-2 gitu. Anak saya yang saya masukkan, terus ada teman yang masukkan keluar lagi gitu. Itu teman-teman yang saya masukkan udah pada resign juga, nggak tahu kenapa gitu. Biarin aja saya mah gitu. Insya Allah lah suatu saat nanti punya mitra yang lebih baik gitu. Nah ini pertanyaan saya seperti ini. Saya di sini alhamdulillah punya majikan baik, bisa ibadah, bisa salat tahajud, bisa duha gitu semuanya alhamdulillah. Tapi kadang hati saya itu gimana ya Kak Aidah, jadi suka bisa enggak ya saya ini gitu seperti yang lain gitu kadang, tapi suka ada lagi hati yang kecilnya bisa, insya Allah bisa, sanggup, insya Allah saya suka berafirmasi gitu, saya bisa. Tapi kadang hati kecil itu ada yang mengatakan itu bisa enggak sih gitu, bisa enggak, kalau kadang ada hati kecil saya yang mengatakan seperti itu gitu. Nah pertanyaan saya itu gimana menghilangkan perasaan itu gitu. Tapi saya yakin, saya bangga sekali ada di sini gitu di grup di komunitas ini, seperti saya ketika ikut kajian-kajian seperti ini, hati saya itu sangat tergugah sekali, benar berubah gitu. Tapi kadang hati kecil saya ada yang mengatakan itu gitu. Bisa enggak sih gitu. Gimana itu menghadapinya seperti itu Kak Aida? Tolong dijelaskan. Ya. Baik, silakan. Ya. Baik, sebetulnya Kak Sumiati, bahwa
balik lagi ke tujuan Kak Sumiati apa? Ya, tujuan Ya, Kak Sumiati, saya ingin iya. sukses, saya membahagiakan keluarga karena saya itu ya emang apa namanya, saya terlahir cuma seorang, bapak saya dan ibu saya cuma lahir sendiri gitu ya. Dulu waktu mereka ada, alhamdulillah saya disenangkan sama mereka gitu. Ketika saya bersuami, punya banyak anak, ya ekonomi saya lah pas-pasan gitu. Saya ingin sekali bisa ngebahagiain suami dan anak-anak saya gitu. Sampai saya pergi ke Saudi udah 2 kali. Sekarang ke sini sekali. Saya ingin sekali membahagiakan suami dan anak-anak saya gitu. Saya ingin nggak mau merugikan mereka gitu. Walaupun anak-anak saya sekarang udah gede, saya nggak mau bebani mereka gitu. Saya ingin sukses, saya ingin bisa gitu, membahagiakan mereka gitu. Itu tujuan saya. Betul. Ingin juga umroh bersama keluarga gitu. Keluarga saya ingin saya bawa umroh gitu. Itu cita-cita terbesar Bu Aida. Jadi Bu Sumiati sekarang kan sambil bekerja kan di Abu Dhabi. Nah, maka tadi pertanyaannya adalah kendalanya adalah saya tidak bisa totalitas seperti yang lain gitu. Gitu kan ya. Jadi bagaimana supaya saya tetap stabil? Nah, Ibu hati-hati. Ketika tadi Ibu bilang bahwa saya sebetulnya udah hampir setahun tapi saya sempat tergoda dengan yang lain gitu. Ini bukan hanya terjadi kepada Ibu, tetapi banyak gitu ya, banyak orang yang kemudian juga mengalami hal yang sama gitu ya, tergoda. Sebetulnya cara kerja di TCA ini itu sangat-sangat mudah. Makanya kalau Pak Harun bilangnya adalah 3M kan, mudah, mudah, mudah gitu ya. Semuanya online, 1000% online ya. Kalau tadi Ibu bilang bahwa saya bekerja, saya juga kerja. Saya juga kerja. Saya punya biro psikologi, ya, biro konsultasi psikologi. Saya juga punya travel, jalan-jalan. Saya juga ngerjain Armina Reka gitu. Jadi semuanya harus kekerjain. Dan ketika kita bahagia mengerjakan semuanya, itu lancar-lancar aja, Bu. Lancar-lancar aja. Terkait berhasil tidaknya, sekali lagi, itu bukan urusan kita. Ibu pengen sukses. Nah, sukses Ibu seperti apa? Ibu tidak bisa misalnya dalam waktu setahun dengan usaha yang berbeda, dengan fokus Ibu 50%, dengan yang Ibu kerjakan misalnya hanya 20% dari arahan leader, tetapi Ibu mencapai kesuksesan sampai dengan leader. Jelas itu akan menjadi sulit gitu. Jadi Ibu harus tentukan dulu prioritas. Oke, selama saya di sini misalnya, yang harus saya maksimalkan adalah bagaimana saya mampu menjaga hati, pikiran, sikap saya. Bagaimana saya terus belajar. Bagaimana saya terus bisa menyimak DKR dan saya mengundang siapapun yang memang bisa untuk hadir di DKR. Ibu belum WA bisnis, saya juga nggak WA bisnis, Bu, belum WA bisnis. Tapi saya sering mengundang teman-teman saya dan teman-teman saya yang saya undang, kalaupun mereka tidak ikut berbisnis, apa yang mereka sampaikan kepada saya, terima kasih ya, sangat bermanfaat, saya praktekin kajiannya, saya praktekin terapi-terapinya. Nah, Ibu sebetulnya di sini itu tugasnya mudah, hanya mengundang. Ya, hanya mengundang saja. Atau Ibu sebetulnya ketika Ibu di luar negeri, mudah sekali Ibu menarik perhatian orang dengan Ibu memperbanyak live TikTok. Ibu banyakin live TikTok. Tapi kalau misalnya kita masih, iya Bu, pengen sih Teh Haida saya live TikTok, tapi iya Teh Haida saya pengen sih sekali mengundang, tapi, nah tapinya itu yang harus Ibu hilangkan. Kalau kata Pak Harun, orang yang banyak alasan tidak akan pernah menemukan jalan. Ya, dan orang yang selalu menemukan jalan, artinya dia tidak banyak alasan gitu. Kayak gitu ya. Jadi lakukan apa yang bisa Ibu lakukan. Kalau Ibu pengen sukses dengan jalan lain, akan menjadi sulit loh Bu. Kalau jalannya tidak bergabung dengan DKR dan TCA. Kenapa? Karena Ibu sedang bekerja. Ini cara kerja paling mudah yang bisa dikerjakan oleh mereka yang bekerja juga. Bu Nurun juga bekerja kan? Bu Nurun juga punya toko kalau nggak salah kan? Ya. Nah, jadi Ibu kerja, Bu Nurun juga kerja, saya juga kerja, kita sama. Ya, kita sama. Tetapi kita tetap bisa mengerjakan, kita atur semuanya. Sebelum tidur, terapi memaafkan, lalu atur besok apa yang akan kita lakukan. Ya, sempatkan untuk live TikTok juga.
Ya, kayak gitu Bu. Mumpung Ibu belum banyak mitranya. Kalau Ibu belum banyak mitranya, Ibu bisa fokus mengembangkan diri Ibu. Tapi kalau Ibu udah banyak mitranya, yang harus Ibu pikirkan juga adalah bagaimana mengembangkan mitra-mitra Ibu. Ya, kayak gitu. Jadi lakukan yang bisa Ibu lakukan. Caranya apa? Caranya Ibu perbaiki daily-nya Ibu, daily activity-nya Ibu. Daily aktivitasnya Ibu sebelum tidur, setelah terapi memaafkan, misalnya kita bikin daily aktivitas untuk besok apa ya? Ya, jadi Ibu sudah jelas tugas Ibu sehari-hari di Abu Dhabi apa sih? Kan jelas ya, Ibu tugasnya. Nah, itu adalah untuk peran Ibu sebagai pekerja di sana. Nah, peran Ibu sebagai leader atau konsultan DKR, apa yang akan Ibu kerjakan besok? Nah, itu. Ya, kayak gitu. Oke, Bu Sumiati ya. Masya Allah, Alhamdulillah semoga sudah terjawab ya pencerahan yang luar biasa dari Teh Aida, Bu Sumiati. Semoga kita semua bisa mempraktekkan. Baik teman-teman yang lain, gimana? Ada yang disaringkan lagi? Silahkan. Ya, mumpung ini Teh Aida itu jadwalnya padat banget, tapi Masya Allah malam hari ini menyempatkan sharing dengan kita semua. Ya, silakan teman-teman atau yang belum bisa resen dengan kode bisa langsung pakai angkat tangannya. Bisa dibantu Pak Budi untuk bantu melihatkannya. Yang punya kemarin merasa pertanyaan belum terjawab, yang kemarin sudah sharing, kemudian sudah dipraktekkan, apa belum tentang arahan-arahan Teh Aida bisa kembali dilaporkan ya teman-teman. Teh Aida, saya boleh panggil seseorang yang kemarin bertanya. Boleh. Kak Eni Nidrawati dari Kaltim yang kemarin menyampaikan tentang kondisinya begitu gemetaran ketika ingat sesuatu, kemudian diberikan arahan oleh Teh Aida. Apakah sudah ada perubahan setelah 1 minggu berjalan? Kak Eni Nidra mungkin bisa resen, kita buka mic-nya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman, Bun? Aman, ya silahkan. Gimana perkembangannya setelah kemarin ada pencerahan arahan dari Teh Aida untuk melakukan sesuatu kemarin? Baik, terima kasih waktunya. Selamat malam Teh Aida dan selamat malam Bunda Nurun. Saya itu mau telepon ke Teh Aida belum sempat, tapi saya berusaha untuk menghilangkan sampah-sampah itu yang dari dalam hati saya itu dengan alhamdulillah dengan setiap sujud di akhir itu saya berdoa terus. Alhamdulillah ya berkurang, tapi yang enggak segampang itu, Bu. Iya, emang. Karena masalahnya istilahnya itu ya Pak ya, sampahnya itu ya di dekat saya, itu loh. Oke. Ya. Oke, gini Bu, ini juga saya jadi ingat ada juga yang bertanya, ada di sini nggak ya yang saudaranya itu depresi katanya. Timnya Bu Nurun juga kalau nggak salah gitu ya. Saya memang agak susah kalau ditelepon karena seringkali kalau ditelepon sayanya lagi ngerjain apa gitu ya, jadi agak susah. Jadi lebih enak sebetulnya konsultasinya via Zoom gitu ya, atau teman-teman bikin voice note gitu, nanti pasti saya balas. Nah, ketika sampahnya atau sumber stresnya ya itu masih ada dan dekat, itu memang kemungkinan untuk pulihnya berat. Karena ketika ibu sudah mulai pulih gitu ya, tapi kan ada sampah lagi. Gitu ya. Karena sumbernya itu ada. Ya. Maka harus jauh dari sumbernya itu. Dari stresornya. Masalahnya Bu, saya nggak bisa jauh, nggak mungkin saya jauh gitu ya. Karena stresornya misalnya adalah pasangan kita. Karena stresornya misalnya adalah gitu ya, dari keluarga kita gitu. Nah, kalau tidak bisa gitu ya, maka
tidak ada cara lain, memang kita harus benar-benar sadari penuh bahwa ini adalah stresor kita, sehingga kita agak-agak menjaga untuk interaksinya itu dangkal, tidak terlalu dalam, ya, tidak terlalu dalam, dan ibu harus mahir dalam mengelola kesadaran ibu. Misalnya gini, ketika yang namanya gelombang otak kita itu ada tahapannya Bu ya. Ada gamma gitu ya. Kemudian ada beta, ada alfa. Kemarin saya menjelaskan seperti itu. Nah, gamma itu dalam posisi kita benar-benar segala dipikirkan. Ya, berat otak kita tuh dalam posisi kalau orang ujian gimana sih? Mikir keras kan? Nah, itu dalam posisi gamma. Nah, posisi alfa, ibu harus bisa memasukkan ke posisi alfa, di mana posisi itu benar-benar kita butuh tenang. Tenang otak kita. Caranya gimana? Caranya mirip orang meditasi kalau pagi. Nah, kalau di sini kita diajarinnya terapi syukur. Itu tuh harus dalam posisi gelombang otak alfa. Ya, jadi caranya memindahkan gelombang otak itu adalah dengan relaksasi. Ambil nafas panjang, ya, tahan sebentar, lalu hembuskan. Bayangkan ketika ibu melepaskan udara-udara kotor itu beserta sampah-sampahnya keluar. Jadi ketika ibu tarik nafas, ibu sambil mengatakan bahwa ya Allah, udara-udara yang bersih ini izinkan masuk ke dalam rongga-rongga tubuh saya. Lalu tahan, lalu ibu sampaikan lagi bahwa ya Allah, udara kotor ini izinkan semua sampah-sampah yang ada di dada saya ikut keluar. Itu Bu ya. Nah, tetapi ini harus perlahan ibu sampaikan kalau ibu mau selesai. Asertif namanya. Sumber stresornya siapa, sampahnya di mana, itu jangan diabaikan. Ya, tapi secara perlahan itu harus disampaikan, diutarakan. Tapi tidak dalam kondisi ibu tidak dalam keadaan ketika ibu memang sedang kesal gitu ya, tapi harus dalam keadaan ibu misalnya lagi rileks, lagi enak gitu. Kayak gitu. Kalau sampah nggak dibuang sedikit-sedikit, nantinya dia jadi bom waktu Bu. Nantinya dia pecah gitu. Kayak gitu ya. Mau ibu bilang misalnya saya sudah agak baikan dengan saya banyak ini di sujud. Nggak akan Ibu, itu cuma sebentar. Itu cuma sebentar ya. Jadi ibu ada lagi tambahan adalah ibu dengan memberikan makna yang berbeda. Ya, jadi kalau di foto, misalnya gini, saya foto Bu Nurun. Nah, ketika saya ambil dari depan, kok kayaknya Bu Nurun ini suasananya jadi gelap. Nah, maka angle-nya saya ganti dari samping. Kalau dari samping Bu Nurun kelihatan terang gitu. Nah, ketika persoalan ini benar-benar misalnya menjadi sampah menjadi luka batin untuk ibu sendiri gitu, maka ibu coba pindahkan angle-nya, melihatnya dari sudut yang lain, memberikan makna yang berbeda. Ya, mungkin Allah sengaja ngasih sampah-sampah ini dengan tujuan apa? Saya kasih contoh. Saya dari kelas 2 SMP itu ikut ayah saya. Ayah saya istrinya ada beberapa. Nah, karena saya tidak bisa melanjutkan sekolah ketika ikut dengan ibu saya, kata ibu saya adalah ikut bapak ya gitu. Supaya bisa lanjut sekolah. Pertanyaan saya pada saat itu adalah kenapa harus saya? Kenapa tidak kakak saya? Kenapa tidak adik saya? Sampai akhirnya saya menemukan jawabannya. Jawabannya adalah karena kalau ibu saya waktu itu milih saya karena ibu saya tahu persis saya yang paling kuat. Nah, tapi semua terjadi atas izinnya Allah. Ya. Nah, sampai saya menemukan jawabannya bahwa saya bisa kuat, bisa bertahan sampai sekarang itu justru karena saya banyak mengalah, karena saya banyak melewati fase-fase hidup di mana saya nggak bisa minta tolong pada siapapun kecuali kepada Allah. Saya jauh dari ibu saya, orang yang paling dekat dengan saya. Akhirnya
sambil saya pindah-pindah dari satu ibu tiri ke ibu tiri yang lain, sholat saya menjadi sebuah momentum di mana saya melepaskan segala asa saya, segala kepedihan hidup saya, gitu ya. Jadi saya kelas 2 SMP saya udah kerja, Bu. Dari jam 8 sampai jam 2 malam itu saya kerja. Nah, paginya saya sekolah. Seperti itu. Ya seperti biasa layaknya, ya memang mungkin sinetron diadaptasi dari kenyataan juga gitu ya. Saya juga sama, Bu. Semua pekerjaan rumah saya lakukan. Adik-adik saya yang dari ibu yang baru itu tuh deket sama saya dan mereka happy dengan kehidupan mereka. Ya, tapi semua itu kemudian ternyata ketika kami dewasa beda, Bu. Adik-adik saya cenderung tidak kuat melewati hidup. Cenderung mereka ketika masuk ke dunia sosial ya, berinteraksi sosial, mereka tidak percaya diri. Mereka nggak mahir dalam problem solving. Nah, sementara saya masuk pesantren, saya begitu menikmati dunia pesantren. Karena di pesantren semua sama. Ya, saya betah sekali di pesantren. Kenapa saya betah di pesantren? Karena di rumah saya, kamar saya nggak jelas. Kayak gitu-gitu. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, ada kalanya sebetulnya kita memahami itu buruk, tetapi sebetulnya bisa jadi itu baik untuk kita. Jadi ibu rubah angle-nya, rubah cara pandang ibu terhadap sampah-sampah itu. Ya, nah dengan ibu harus ibu nggak boleh berhenti terapi syukur. Cari cara 1001 cara, lihat dalam diri ibu banyak yang bisa ibu syukuri gitu. Ya, itu mungkin itu Bu ya. Masukan dari saya ya. Insya Allah ibu bisa selama ibu ada di komunitas ini. Ya, karena ini komunitas positif. Ya, oke. Alhamdulillah. Ya, selamat dipraktikkan ya Bu Eni. Semoga segera berlalu dan sampah-sampahnya segera hilang. Baik, Teh Aida, sepertinya semakin malam ya. Kita masih ada satu aktivitas lagi ya di malam hari ini ya. Mungkin ada sebagian teman-teman juga tadarus juga nanti pasti sahur. Ngobrol kita akan lanjutkan di lain waktu, nggak apa-apa ya Teh Aida, sewaktu-waktu nanti kita ingin ngobrol kembali. Baik, ya Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, sedikit saya simpulkan bahwa malam hari ini kita diingatkan kembali oleh Teh Aida tentang tujuan kita bergabung di komunitas Miliarder Berkah ini. Ingat kembali teman-teman, tujuan kita apa? Kita ingat harus buka kembali buku Samil di halaman pertama, ya kita ingin bahagia dunia akhirat. Kita ingin sukses mulia. Kita ingin sehat, kemudian kaya dan berkah. Dan kita juga ingin bebas waktu, bebas finansial. Ya. Kemudian tentang permasalahan yang kita hadapi pada saat ini, ya dalam menjalankan usaha di Armina Daily, kita dipengaruhi oleh bukan plafon kata Teh Aida tadi, adalah wadah rezeki. Kita cek kembali wadah rezeki kita apakah sempit, ataukah kotor, ataukah bocor. Ya, kalau sempit berarti masih ada rasa mengeluh dalam hati kita. Kalau bocor berarti masih ada rasa keakuan yang bersemayam dalam hati kita. Kalau kotor berarti masih ada prasangka di dalam diri kita. Bismillah, malam hari ini, malam bulan suci Ramadan, adalah momentum kita untuk memperbaiki diri kita dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat taubat, memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Semoga Allah hadirkan kita mempunyai wadah rezeki yang luas, yang bersih, dan yang terhindar dari wadah yang bocor. Begitukah Teh Aida? Semoga tidak keluar dari apa yang disampaikan Teh Aida tadi. Mohon maaf atas kesimpulan yang sudah saya sampaikan. Jika ada kekurangan, memang saya harus banyak belajar dari Teh Aida yang subhanallah ternyata juga alumni pondok pesantren, yang juga seorang ilmuwan gitu. Jadi beliau menyampaikan sesuai apa yang beliau sudah alami. Kita doakan semoga Teh Aida selalu sehat, selalu bahagia, ya, dilancarkan, dimudahkan dalam menjalankan usaha di Armina Daily, dan tentunya kita doakan Bapak habis reward azam maupun mumtaz yang amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri mungkin ada satu kata dua kata Teh untuk
sampaikan. Baik, terima kasih Bu Nurun. Tadi kesimpulannya sudah sangat-sangat betul ya Bu Nurun ya. Mungkin apa ya namanya terakhir dari saya teman-teman semua ditutup pertemuan malam hari ini, saya berharap teman-teman bisa mendeteksi sendiri ya wadah rezeki saya ini masih seperti apa. Apakah masih sempit? Apakah, oh enggak, saya wadah rezekinya sepertinya sudah agak luas, tetapi saya masih kotor gitu ya. Seringkali kotor, seringkali banyak rasa kecewa, marah, kesel, segala macam gitu ya. Apa namanya wadah rezekinya atau bocor, keakuannya terlalu tinggi, dikritik sedikit, kita kesel, kita marah, kita baper gitu ya. Nah, jadi deteksi secara pribadi oleh teman-teman posisi wadah rezeki teman-teman saat ini di mana. Dan sehingga kalau sudah terdeteksi, maka teman-teman akan bisa melakukan treatment untuk membuat wadah rezeki ini menjadi luas, ya, menjadi bersih dan terhindar dari kebocoran. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik teman-teman semuanya, mari kita akhiri majelis kita malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi yang berkenan untuk mendampingi acara kita pada malam hari ini. Kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir, ilmunya pasti luar biasa. Ya, ini membuat pencerahan untuk kita semua dan kembali kepada kita semua. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Armina Deli, manjada, wajada, sukses. Kita tutup dengan sama-sama berazam. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar masuk rekening kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.